kita berdoa. Kita mau mengundang hadirat Tuhan ada di tempat ini. Seperti yang kemarin kita lakukan, kita mau sesuatu yang berbeda daripada apa yang kalian pernah rasakan di luar sana. Kita mau hadirkan Tuhan di tempat ini. Kita mau undang hadiratnya di tempat ini. Ketika kita menghormati Dia akan senang datang di tengah-tengah kita. Kita sudah belajar bahwa Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Tuhan ada di tempat ini. Karena itu tulang minta setiap kita menghormati Tuhan. Angkat setiap syair atau lirik lagu dengan penuh penghormatan dan penuh penghayatan hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kita akan rasakan hadiratnya. Itu yang akan melembutkan hati kita, mengubahkan perilaku kita. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan planet-planet, yang menciptakan miliaran manusia, yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan-hewan, membuat berbagai macam buah-buahan yang rasanya beragam dan menyegarkan. Itu semua adalah kuasa Tuhan. Dan Dia adalah tokoh pribadi yang sangat dinanti-nantikan orang. Tuhan hanya berkata dalam firman-Nya bahwa Dia bertahta di atas pujian umatnya. Bertahta artinya Dia bersemayam, Dia hadir ketika kita menyembah Dia. Tulang rindu kekristenan kalian berubah dari tempat ini. Dimulai dari penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kagumlah akan Tuhan yang saya katakan tadi, bahwa kuasanya tidak terbatas dan Dia sayang kepada kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia yang memelihara kita, yang menjaga kita. Dia yang mengasihi kita. Ungkapkan kekagumanmu kepada-Nya. supaya indah didengar oleh Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara.
kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan lanjutkan untuk terus mendengarkan sedikit demi sedikit dari firman-Mu. Kami mau undang Roh Kudus menyertai kami, malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga atas kami, dan bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami berikan tempat yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan. Saya akan bagikan dari Yeremia 26 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Saya akan bacakan dulu. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, ayat 2, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakan kepada penduduk segala kota Yehuda, ya, saya bold pada capas yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Ya, ada teguran kepada orang yang konon sujud beribadah di rumah Tuhan. Saya lanjutkan, segala firman yang kau perintahkan untuk kau katakan kepada mereka, jangan kau kurangi sepatah kata pun. Ayat 3, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ya, saya hanya tekankan ini di dalam rekaman. Nanti para sahabat dan juga saudara bisa membacanya pada capas, dan di situ juga saya tambahkan catatan-catatan singkat gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah poinnya ini kepada kita, menjadi peringatan untuk kita bersama, bahwa ibadah tanpa disertai dengan perubahan karakter, perubahan perilaku, itu tidak lantas menyogok hati Tuhan ya. Jadi sekalipun bangsa ini mereka datang sujud menyembah, sujud di rumah Tuhan, tetapi jika praktek hidup mereka tidak seturut dengan firman Tuhan, tidak akan pernah membuat hati Tuhan berkenan. Nah, konteks yang sama itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menutupi dosa yang dengan sengaja kita lakukan gitu ya, karakter yang jahat, perilaku yang kita lakukan dengan ibadah setiap minggunya. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang Kristen yang merasa cukup untuk hanya beribadah sekali seminggu. Ya, kalau kita tidak menyertai ibadah itu dengan sikap hidup yang seturut dengan firman Tuhan, maka ibadah itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan jangankan secara keseluruhan ya, perilaku yang jahat, hanya dengan perkataan kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan pun itu akan membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi yang paling utama, yang paling sejati, ibadah itu bukan seremoninya, bukan peribadatannya, tetapi ibadah yang sejati adalah hidup kita setiap hari.
Ya, kalau kita membaca perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan baik Nabi Yeremia dan juga Yesaya, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa semua pelanggaran mereka itu terbuka, tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan gitu ya. Lewat rema ini saya mau ingatkan kita kembali, karena ini penting, kesadaran kita akan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya ada secara normal, itu ada di antara kita. Ketika kita beraktivitas, ketika kita di rumah, ketika kita di luar rumah, itu ada monitoring yang tidak putus-putusnya daripada Tuhan untuk melihat apakah sikap hidup kita, perilaku kita itu seturut dengan firman Tuhan. Itu yang ibadah yang sejati, bukan peribadatannya gitu ya, bukan ibadah minggunya, tetapi perilaku kita, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau melihat fakta ya, kemarin di akun pribadi saya kan saya bagikan cuplikan khotbah dari salah seorang hamba Tuhan yang memberikan kita pengertian yang sederhana gitu ya, bahwa ketika kita baru lahir, itu benih dosa itu sudah mengikuti kita. Nah, jadi kalau kita tidak berada di dalam sebuah keluarga ya, keluarga yang takut akan Tuhan, kita tidak ditangani ya, tidak dibesarkan oleh papa mama yang tidak takut akan Tuhan, maka benih dosa itu akan tumbuh gitu ya. Ada salah seorang anak ya, saya contohkan saja, yang masih kecil ya, masih kelas 1 SD, yang saya perhatikan gitu ya, yang saya betul-betul prihatin ya dengan anak ini gitu. Jadi selalu yang diperbuat itu hampir setiap hari lah, ketika berinteraksi atau ketika anak ini datang ke tempat saya di sini gitu ya, selalu niatnya itu adalah niat yang jahat ya, yang pukul temannya lah, kemudian sembunyikan sandal temannya lah, pokoknya hal-hal yang jahat yang saya nggak perlu sebutkan di sini gitu ya. Nah, sangat memprihatinkan sekali ketika anak tidak dituntun oleh orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Maka perilakunya adalah perilaku yang jahat. Sekalipun anak ini saya tahu pergi ke gereja gitu ya, bahkan ada anak yang berbeda yang juga sudah jauh lebih besar daripada anak ini, yang jelas sekali memiliki sikap dan perilaku yang jahat, tetap ke gereja gitu ya, tapi punya sikap hati yang bermusuhan gitu ya, kemudian mudah marah kalau ditegur, cemberut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh nyata yang ada di depan mata gitu ya. Kita bisa lihat itu di antara banyak orang Kristen, perilaku yang tidak sejalan dengan ibadah. Nah, ini menjadi peringatan buat kita semuanya, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Yang paling Tuhan cari ya adalah
perilaku kita, sikap hidup kita, tingkah laku kita, mulai dari buah perkataan, buah pemikiran, buah perbuatan, dan itu semuanya kan asalnya dari dalam hati. Nah, perlunya ada hati yang diubahkan oleh firman Tuhan, adanya ketertundukan terhadap firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 2 berkata seperti ini, bukankah tanganku yang membuat semuanya itu sehingga semuanya itu terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang-orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar terhadap firman-Ku. Jadi Tuhan tidak memandang kepada kita ketika kita setiap minggu kita ke gereja, tapi tetap melekat dengan perbuatan jahat, perkataan yang jahat, pemikiran yang jahat, ya, bahkan mungkin pelayanan, atau mungkin kita mungkin ada yang tertipu, ya, mungkin berbahasa roh atau mungkin taat dalam hal keuangan atau support gereja, tapi kalau realitanya sehari-hari kita menghasilkan buah yang jahat, ya, bukan buah pertobatan. Perkataan kita, pikiran kita, sikap hidup kita, perbuatan hidup kita, itu tidak akan membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Rema ini sangat sederhana, tapi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, itulah yang membuat saya tetap teguh untuk sebuah standar pelayanan yang saya akan tetap jalankan, bagaimanapun itu nanti realitanya, apakah diterima oleh banyak orang atau tidak, tapi saya akan tetap berjalan dengan firman Tuhan, karena itu yang saya pahami, bahwa sekalipun orang ke gereja, sekalipun dia menjadi Kristen KTP bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi tidak terlihat karakter Kristus di dalam dirinya, mulai dari perkataannya, sikapnya, itu tidak akan membuat Tuhan berkenan atas hidup orang itu. Beberapa waktu yang lalu senior pastor daripada gereja yang saya rekomendasikan videonya, gitu ya, dengarkan doanya, dan beliau berkata bahwa Tuhan, saya nggak meminta jemaat yang besar, tetapi jemaat yang mulia, gitu ya. Saya langsung mengerti dengan apa yang menjadi beban dalam diri saya. Saya pun berkata bahwa kepada diri saya untuk menguatkan diri saya dalam pelayanan, gitu ya, seturut dengan apa yang saya doakan, Tuhan, saya hanya minta orang yang sungguh-sungguh, gitu ya. Saya juga nggak minta yang banyak, karena saya tahu bahwa sedikit orang saja yang mau melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit, itu berarti hanya sedikit orang yang bersungguh-sungguh, gitu ya. Kalau saya perhatikan realitanya, anak-anak remaja, gitu ya, padahal itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Sampai saya katakan kepada mereka, baca, ya, saya ajak mereka untuk baca firman. Kalau nggak sanggup satu pasal, satu perikop saja, itu sebagai bukti kesungguhan mereka, gitu ya. Saya coba compare, kalau misalnya dikumpulkan ayat hafalan dari SD sampai nanti kamu kuliah, kalau kamu kuliah, itu betapa bertumpuk-tumpuknya buku yang harus dibaca. Kalau dibanding dengan Alkitab yang langsung kelihatannya tebal, itu sebetulnya itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Tetapi sikap hatinya yang terus melawan, tidak tunduk, tidak mau diatur, gitu ya. Bagaimana mungkin hidup anak-anak ini diubahkan? Itu prihatin sekali, gitu ya. Tidak tertarik baca firman, tidak mau untuk diarahkan, dimuridkan, dituntun, tetap dengan kedegilan hatinya, tetap dengan kekerasan hatinya. Kalau orang tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mau baca firman, tidak mau menghidupinya, tak akan mungkin kan hidupnya diubahkan. Gak akan mungkin dia hidup dalam kebenaran, ya. Makanya sampai lanjutannya adalah yang keluar adalah perkataan-perkataan yang kotor, tingkah laku yang jahat, kemudian tetap mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Kenapa? Karena selalu hidup dalam dosa. Harusnya kan berdoa itu sesuatu yang menyenangkan.
Hadirat Tuhan itu akan bisa dirasakan oleh orang yang hidup benar dan hidup yang suci, karena di mana ada kebenaran, di mana ada kesucian, di situ Tuhan ada. Nah, tetap dalam mati rohani. Ya kalau mati rohani ya nggak tertarik, sama seperti tertarik dengan perkara rohani, sama seperti ketika seseorang sakit jasmani, dia nggak tertarik dengan makan dan minum sekalipun itu makanan dan minuman yang enak, yang lezat gitu, karena sakit rohani. Ya, ini yang turun temurun yang ada di dalam keluarga demi keluarga gitu, di dalam diri orang Kristen. Itu kan sebetulnya juga perbuatan yang jahat. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang tidak menyukai firman-Nya. Tuhan katakan di Yeremia 66, tetapi terhadap orang yang gentar terhadap firman-Nya, terhadap Daud yang cinta dengan firman-Nya, kepada itulah Tuhan memandang, kepada itulah Tuhan berkenan. Itu sebagai awal yang saya lihat dalam diri anak-anak itu, ya, orang-orang yang kita layani baik di sini maupun di media sosial. Apa yang mau saya simpulkan daripada Rema Sederhana? Saya katakan cuma sederhana, tapi itu sebagai tuntunan yang saya dapatkan, yang saya juga mau bagikan kepada kita. Pembacaan Alkitab kita, ya, pujian penyembahan kita, puasa kita, ibadah ke gereja kita, bahkan pelayanan kita, itu tidak akan pernah berarti apa-apa di hadapan Tuhan kalau tidak disertai dengan buah pertobatan. Ya kan, itu namanya sebuah penipuan. Kita beribadah, kita ke gereja, tapi kita keluar dari gedung gereja, atau kita dalam prakteknya kita adalah seseorang yang berbeda dari apa yang kita baca. Yang kita baca kebenaran, tapi hidup kita tidak benar. Nah, itu sangat memprihatinkan. Jadi kalau saya lihat ya, gereja yang saat ini yang terbaik lah, karena mereka hidup dalam semangat gitu ya. Mereka memang gerejanya di beberapa kota, bahkan beberapa negara gitu ya. Mereka bertumbuh, kita doakan mereka juga menjangkau. Tapi kalau saya lihat ya, mereka dengan visi yang berbeda gitu ya. Bagaimana saya membahasakannya ya? Tapi TRC tetap punya panggilan yang sama, punya panggilan yang berbeda dari Tuhan yang sama untuk menetapkan sebuah nilai gitu ya, bahwa ini terus disuarakan gitu. Jangan sampai ke gereja, apalagi pelayanan, tahu banyak firman Tuhan, tapi hidupnya nggak diubahkan. Ini menjadi peringatan buat kita. Harus mempersembahkan ibadah yang sejati itu adalah kehidupan kita kan, tubuh kita. Bagaimana kita mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan, pemikiran yang memuliakan Tuhan, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itu yang terutama. Ayo kita terus jaga ini. Karena kalau ini kita hidupi, kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kita akan terus mengalami Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan hanya ada di dalam hidup yang benar. Kalau kita pastikan hidup kita seperti ini, apapun masa dalam hidup kita sekarang, kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tahu bahwa kita berdiri di jalan kebenaran dan Tuhan ada di pihak kita. Ya, ini yang paling penting yang selalu kita jaga. Buah perkataan kita, buah pemikiran kita, tingkah laku kita itu yang paling wangi. Kalau kita beribadah bahkan berpuasa tapi hati kita menyimpan amarah, iri hati, kemudian perkataan kita, perkataan yang menghakimi gitu ya, perkataan yang melemahkan, tidak membangun, mematahkan semangat orang, bahkan apalagi kalau kita masih hidup dalam ketidakjujuran, tidak takut akan Tuhan, tidak ada gunanya dengan ibadah
yang kita lakukan, dan ujungnya ini semua pasti kebinasaan. Nah, ini yang Tuhan mau, dan ini yang saya mau tetap tekankan kepada setiap orang yang saya lain, dan terlebih terhadap diri saya. Saya tidak akan pernah goyah dengan ini, karena ini adalah pesan-pesan firman. Ini yang Tuhan pesankan kepada bangsa Israel lewat Yeremia. Ini juga yang harus disampaikan setiap orang yang melayani Tuhan seharusnya. Ibadah harus disertai dengan sikap hidup yang benar, berkata-kata yang benar, melakukan yang benar. Itulah yang membuat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Jadi ibadah nggak menjamin apa-apa. Ibadah itu memang baik, ibadah itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, itu juga bahkan salah satu perintah Tuhan. Tapi tidak lantas ibadah bisa menyuap Tuhan, ya, atas setiap sikap hidup kita yang menipu. Kita nggak tahu kebenaran, kita seolah-olah beribadah, tapi hidup kita nggak benar. Ya, kita tetap hidupi itu. Kita ingatkan pada diri kita sendiri. Itu yang buat diri saya terutama, ya. Ini saya bagikan karena saya rindu kita terus ingat bahwa yang terutama itu adalah bagaimana sikap hidup kita. Tingkah laku kita harus kita perjuangkan supaya berada di dalam kebenaran. Itu yang membuat kita damai sejahtera, itu yang membuat kita juga tetap bersukacita, kita merasakan Tuhan. Karena kalau kita udah rasakan Tuhan atas hidup yang benar tadi, akhirnya perkenanan Tuhan kita dapatkan, kita akan tetap bisa, bukan cuma tetap kuat di dalam Tuhan gitu ya, dan itu juga yang akan membawa kita pada keselamatan. Percaya Yesus disertai dengan buah pertobatan, tingkah laku, itu yang membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Yuk kita tetap perjuangkan itu. Itu yang saya marah sama anak-anak itu, sangat mengerikan. Jadi saya tambah lagi dikit ya. Jadi kalau ada mungkin pemikiran orang berkata, itu kan masih anak-anak. Enggak, justru kalau anak-anak, dari sejak anak-anak mereka sudah biasa yang namanya bermusuhan, tidak terima ditegur, itu nanti akan semakin sulit untuk diubahkan. Makanya ya, kemarin juga Ibu Debbie ya katakan ada rekomendasi videonya nanti, dan juga termasuk senior pastor daripada gereja ini dan beberapa orang hamba Tuhan gitu ya, dan itu juga saya sepakat. Makanya saya katakan gini, kenapa saya tekankan bagi mungkin siapapun yang mendengarkan sharing ini yang belum menikah gitu ya, apalagi sudah bertumbuh di dalam pelayanan ini, jangan asal menikah gitu ya. Belajar daripada kesalahan kita dan orang-orang yang ada di antara kita. Kalau menikah dengan orang yang, jadi jangan cuma dewasa umur, tapi harus dewasa rohani. Nanti itu akan menentukan masa depan, bukan cuma keluarga itu, tapi generasi demi generasi. Ya, lebih baik agak terlambat menikahnya, bahkan tidak menikah sama sekali kalau sampai ketemu orang yang salah. Ya, yang saya lihat anak-anak ini berada di keluarga yang matang, oleh orang tuanya itu matang secara jasmani, dewasa, tapi tidak dengan rohani, tidak bisa menuntun anak-anaknya kepada Tuhan, sehingga lahirlah anak-anak yang tetap jahat dalam perbuatannya. Harusnya anak-anak itu dituntun dalam takut akan Tuhan, dibawa beribadah kepada Tuhan. Akhirnya lahirlah anak-anak yang berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Anak-anak itu karena kurang keteladanan, akhirnya seperti itu. Walaupun mereka ke sekolah minggu, kalau nggak ditegur, ya tetap aja perilakunya seperti itu. Makanya saya katakan pada mereka, yang saya cari itu adalah kualitas. Lebih baik sedikit tapi tahu hatinya mau dituntun, mau berubah. Banyak-banyak juga tidak akan menyukakan hati saya, termasuk Tuhan gitu ya, kalau hatinya nggak sungguh-sungguh. Ya, yuk kita perhatikan ini, perilaku yang paling utama ya, dan itu dimulai dari keluarga, dimulai dari keteladanan orang tua. Kalau orang tuanya misalnya
papa mamanya suka ngomong yang nggak benar, perkataannya nggak dijaga, sikapnya nggak dijaga, itu yang akan diwariskan kepada anaknya, cucunya gitu kan. Nah, jadi kita memulai seberapapun yang tetap tersisa di dalam pelayanan TRC, tetap juga tidak akan mengurangi sukacita saya, karena kalau sampai hidup orang diubahkan, dia akan mempengaruhi keluarganya, ya itu akan bawa sukacita. Dan terlebih kalau orang itu jadi, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama, daripada banyak-banyak tapi nggak tahu hatinya. Orang tetap mereka beribadah gitu ya, tapi tetap dengan perilakunya yang jahat, itu tidak akan pernah berkenan. Jadi itu yang kita kejar di dalam pelayanan ini, itu yang kita kejar dalam mengikut Tuhan. Hidup yang semakin disetarakan, disesuaikan sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita gitu ya. Ini saja rema singkat yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya terus menjadi peringatan. Yang kita kejar itu hidup benar yang akan membawa kita pada kekudusan, dan akhirnya adalah keselamatan. Itu kata firman. Dan buah daripada kesucian hidup, kekudusan itu adalah membawa kita pada keselamatan gitu ya. Sementara kalau kita tetap di dalam kedagingan, dalam dosa, akhirnya pada kebinasan. Sekalipun seperti bangsa ini datang sujud menyembah Tuhan, datang beribadah, tapi kalau tidak disertai dengan perilaku yang benar, tak akan menjamin keselamatan gitu ya. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.